Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di ruang wawancara Agustin. Nah, pada video kali ini saya akan mewawancarai salah seorang mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, kebetulan tugas wawancara ini merupakan tugas mata kuliah pedagogi mengenai perkembangan pendidikan di Indonesia saat ini. Nah, boleh nih kakaknya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisni Awalia Jahra. Saya merupakan salah satu mahasiswi semester 5 di Universitas Pendidikan Indonesia dan jurusan PGSD. Jadi kita ini akan membahas sedikit tentang perkembangan pendidikan di Indonesia saat ini. Nah, sebelumnya di sini aku akan mewawancarai Kalisni, pendapat Kalisni mengenai perkembangan pendidikan di Indonesia saat ini. Kita langsung ke pertanyaan yang pertama ya. Bagaimana sih menurut Kalisni tentang perkembangan pendidikan di Indonesia saat ini? Oke, langsung jawab aja. Ya, boleh Kak. Oke, menurut saya perkembangan pendidikan di Indonesia saat ini sudah cukup membaik ya, karena kurikulum yang sekarang juga sudah pro juga kepada peserta didik. Jadi peserta didik tidak hanya mendengarkan materi, tapi tahu juga minat bakatnya kemana. Dan menurut saya pun pendidikan saat ini sudah cukup melesat gitu, lebih tinggi. Meskipun masih ada perbaikannya menurut saya, karena masih ada juga beberapa kota atau daerah yang pendidikannya kurang karena sarana prasarananya ataupun bahan ajarnya yang kurang merata. Seperti itu sih kalau menurut saya. Oh, jadi pendidikan Indonesia saat ini sudah mulai berkembang mungkin Iya, betul banget. Ya, baik Kak. Mungkin untuk pertanyaan yang kedua yaitu tentang kurikulum ya, kurikulum di Indonesia. Nah, kurikulum di Indonesia ini kan berubah-ubah gitu ya. Nah, menurut Kakak ini bagaimana sih kurikulum di Indonesia pada saat ini? Apakah kurikulum yang diambil oleh pemerintah saat ini apakah efektif atau kurang nih? Kata Kakak sendiri. Kalau menurut saya, karena mungkin saya juga sebagai calon guru dan karena saya juga sudah mengerti teknologi dan adanya kurikulum saat ini membantu banget untuk saya gitu, karena kita juga lebih tahu minat peserta didik kemana gitu. Karena kan kalau kurikulum sebenarnya juga bagus, semua kurikulum bagus, cuman memang ada plus minusnya sendiri gitu. Tapi kalau menurut saya juga sering banget berdiskusi bersama guru-guru yang lain. Ada juga yang tidak suka karena memang agak ribet katanya kurikulum ini, apalagi untuk guru-guru yang sudah senior ya, seperti itu. Tapi menurut saya bagus banget karena di kurikulum Merdeka ini kan ada project ya. Jadi peserta didik tidak hanya mendengarkan materi tapi bisa juga aksi nyatanya gitu di luar ruangan, ataupun ya intinya tidak hanya belajar di kelas saja. Jadi menurut saya kurikulum saat ini sudah mantap sih. Sebenarnya belum semuanya menerapkan. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana sih menurut Kakak nih kualitas seorang guru di Indonesia pada saat ini? Oke, menurut saya kualitas guru saat ini, alhamdulillah ya, saya juga lihat sudah meningkat gitu. Banyak guru-guru yang sudah kreatif, inovatif, dan juga yang tentunya mereka bisa mengikuti zaman gitu. Karena sekarang pun untuk menjadi guru susah ya, tidak hanya sebatas lulus kuliah langsung bisa, tapi memang harus ada tahapan-tahapannya dulu, di mana apalagi untuk di kurikulum sekarang ya, kurikulum Merdeka, guru harus mengerti mengenai modul ajarnya, bahan ajarnya. Jadi tidak hanya sebatas nanti prakteknya tuh tidak hanya asal praktek langsung ke lapangan, tapi sudah mengerti juga bagaimana kayak ya modul ajarnya seperti itu. Jadi menurut saya juga lihat udah banyak guru-guru yang kualitasnya sudah memadai gitu ya. Apalagi kan banyak sekali sekarang guru-guru SD yang muda-muda gitu ya, sudah ya udah bagus sih untuk menurut saya saat ini kualitas guru. Untuk pertanyaan selanjutnya ya, kan kita ini udah ada di zaman era digital atau Gen Z ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana sih cara meningkatkan minat belajar siswa menurut Kakak sendiri nih sebagai calon guru? Untuk meningkatkan minat belajar siswa, tidak hanya sebatas pembelajaran tuh dengan ceramah, tapi kita harus gunakan teknologi sebagai kayak untuk media pembelajaran. Dengan kan banyak ya media pembelajaran interaktif sekarang gitu yang bisa digunakan, dan juga
metode pembelajaran gitu, karena kan metode pembelajaran kan bermacam-macam. Jadi tidak hanya stuck di satu metode ataupun di satu media saja. Maka jadi dengan teknologi bisa kita gunakan karena mau bagaimanapun kita harus mengikuti zaman Iya. gitu. Karena kalau kita tetap stuck di sana, siswa pun akan semakin malas. Mungkin ya dapat disimpulkan dari beberapa pertanyaan tadi, jadi menurut Kalisni ini perkembangan di Indonesia atau perkembangan pendidikan di Indonesia saat ini sudah cukup meningkat ya, sudah cukup bagus dari tahun ke tahun itu sudah ada peningkatan, kurikulumnya juga, menurut Kalisni ini udah cocok gitu untuk, pendidikan di Indonesia saat ini. Apalagi kan, kita ini udah ada di zaman teknologi atau di era digital Gadget gitu ya. gitu ya. Ya, era, Gen Z. Dan menurut Kalisni ini peran orang tua itu sangat penting apalagi di pendidikan karena peran orang tua ini sangat mempengaruhi, mood belajar siswa ya. Betul. Ya seperti itu teman-teman. Alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan semuanya sudah terjawab oleh Kalisni. Terima kasih juga Kalisni sudah bersedia untuk diwawancarai oleh aku gitu ya. Nah, sama-sama dan mohon maaf ya kalau jawabannya kurang memuaskan dan semoga bermanfaat mungkin jawaban saya untuk teman-teman semuanya. Ya semoga jawaban-jawaban Kalisni ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya teman-teman. Maaf juga Kalisni sudah mengganggu Tidak waktunya. apa-apa, tidak apa-apa. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.